Pak Janu. Iya, sama sekali. Pak, hari ini kan kita akan melakukan observasi. Nah, sebelum kita mulai observasinya, saya mau ada beberapa pertanyaan yang harus saya itu sama Pak Janu. Iya. Yang pertama yaitu apa sih yang ingin Pak Janu, yang Pak Janu inginkan untuk proses coaching nanti? Iya, nanti yang saya inginkan dari coaching ini dapat menemukan solusi dari permasalahan atau kasus yang ditemui sama coaching tersebut, dan nanti untuk proses coachingnya saya akan menggunakan alur tirta. Baik Pak, terkait dengan rubrik penilaian, kompetensi apa yang ingin Pak Janu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, ada 3 kompetensi ya Ibu ya. Namun untuk kesempatan coaching kali ini saya ingin fokus pada ini presence atau kehadiran penuh. Baik, kemudian apa harapan dari observasi yang kita lakukan hari ini? Harapannya Pak Janu itu apa? Ya, dari saya sendiri selaku coach nanti dapat mempraktekkan coaching ini dengan lancar gitu, menggunakan alur kata dengan baik, kemudian dapat mencapai kompetensi yang saya inginkan tadi. Terkait dengan 3 kompetensi tadi ya, Iya. yang paling Pak Janu spesifikkan tadi di lesson tadi ya, Iya, kesadaran penuh. Oke, baik, terima kasih Pak Janu. Sama-sama. Silakan untuk memulai coachingnya dengan Pak Amri. Baik, Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya Pak Amri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Baik, gini Pak Amri, saya dengar Bapak mau menyampaikan sesuatu. Apa yang mau diceritakan? Oke, jadi gini Pak, saya ada kendala nih Pak gitu berkenaan dengan pembelajaran di kelas saya ini. Jadi saya adalah wali kelas 12/5 Pak gitu. Nah kebetulan anak saya ini adalah anak-anak tipe-tipe kinestetik Pak gitu. Terkadang permasalahannya adalah anak-anak itu susah memahami materi yang disampaikan oleh bapak ibu guru gitu. Mereka lebih menyukai pembelajaran yang sifatnya praktik gitu daripada teori. Nah, ini yang pengen saya sampaikan ke Pak Janu selaku coach, dengan harapan Pak Janu mungkin bisa punya solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu. Ya, baik. Kita punya waktu kurang lebih 10 menit ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol ini. Pertama, kira-kira apa yang Bapak ingin dapatkan dari percakapan ini, atau perubahan apa yang ingin Bapak wujudkan? Ya. Jadi kalau harapan saya pribadi, perubahan yang ingin saya dapatkan dari siswa saya adalah anak-anak lebih termotivasi lagi, khususnya adalah motivasi belajar anak itu meningkat Pak. Itu dari yang dulunya mungkin kurang semangat, sekarang menjadi lebih semangat. Dan hal itu mungkin bisa dibuktikan dengan nilai prestasi anak yang meningkat itu. Seperti itu Pak. Oke, baik. Jadi Pak Amri ingin melihat anak-anak itu lebih termotivasi, ya. Dimana di kelas 12/5 tadi sudah disampaikan bahwa anak-anaknya itu tipe kinestetik, ya. Susah untuk fokus dalam mempelajari suatu ya. materi gitu ya. Nah, kalau boleh tahu untuk saat ini kira-kira anak-anak itu kalau dikasih range 1 sampai 10, anak-anak itu level pemahaman materinya seberapa? Kalau menurut saya pribadi, anak-anak ini ada di level 6 hingga 7. 6 hingga 7. Oke, 6 hingga 7. Kemudian harapan dari Pak Amri bisa ada perubahan meningkat Yang sampai meningkat level berapa, Pak? kalau minimal ya 8 lah gitu. 8 ya. Kalau mungkin kalau tertinggi mungkin ya 9 kan gitu. Saya tidak ingin
muluk-muluk sampai 10 gitu. Karena memang nggak mungkin ya, memang susah kan gitu, apalagi kalau secara keseluruhan gitu. Mungkin tahap awal ini masih 8 gitu ya. Ya level 8. Terus apa strategi yang akan dilakukan untuk meraih level 8 itu Pak? Kalau sejauh ini yang saya lakukan sebagai wali kelas, saya melakukan pendekatan sosial dan emosional anak gitu, dengan harapan anak-anak mempedulikan dan menjadikan nasihat saya itu sebagai motivasi gitu. Tapi tetap semua itu adalah kembali ke pribadi anak-anak gitu Pak, untuk menumbuhkan motivasi belajarnya gitu. Jadi sejauh ini yang saya lakukan adalah saya melakukan pendekatan sosial emosional ke anak-anak dengan harapan dengan terciptanya hubungan yang baik antara saya selaku wali kelas dan anak-anak gitu. Setidaknya itu akan menumbuhkan motivasi anak-anak untuk belajar, khususnya mereka melakukan atau mengimplementasikan apa yang saya sampaikan atau saya nasihatkan. Seperti itu Pak. Ya baik. Jadi strategi awalnya ini ya terkait dengan pendekatan sosial, emosional siswanya. Jadi Pak ini kan wali kelas ya, wali kelasnya 12-5, ingin lebih mendekatkan ke anak-anak sehingga motivasi belajarnya itu bisa meningkat gitu ya, sehingga level yang diinginkan tadi bisa tercapai. Terus apakah ada strategi lain gitu untuk mendukung dari strategi utama yang disampaikan tadi? Kalau strategi mendukung itu saya selalu menginstruksikan anak-anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan sekolah, baik kegiatan yang ekstrakurikuler ataupun mereka aktif dalam mengikuti perlombaan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bentuk motivasi eksternal untuk anak-anak agar mereka bisa meningkatkan tadi motivasi belajarnya begitu. Terlebih apa yang saya instruksikan itu adalah menjadi satu bagian belajar anak-anak yang nantinya menjadi bahan atau syarat dari kelulusan ini. Jadi saya mendorong anak-anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu ekstrakurikuler, terus mengikuti berbagai perlombaan gitu, akan mendapatkan sertifikat dan kegiatan-kegiatan lainnya yang kiranya bisa mendorong anak-anak untuk meningkatnya motivasi belajar. Seperti itu Pak. Ya, baik. Jadi strategi lainnya adalah ini aktif anak-anak supaya aktif mengikuti kegiatan eksternal gitu ya. Nah, di antara beberapa rencana tersebut mungkin dipilih salah satu rencana awal Pak. Rencana manakah yang paling memungkinkan untuk dilakukan terlebih dahulu? Kalau yang paling memungkinkan adalah yang pertama Pak, saya melakukan pendekatan sosial emosional secara personal ke anak-anak. Jadi saya membangun hubungan yang baik, dalam arti adalah agar anak-anak itu menganggap saya adalah sebagai orang tuanya di sini, dengan harapan nanti nasihat yang saya sampaikan itu menjadi motivasi awal untuk mereka senantiasa meningkatkan motivasi belajar. Biasa. Nah, tentang strategi ini yang pertama yaitu pendekatan sosial dan emosional, kemudian aktif mengikuti kegiatan eksternal gitu ya. Itu mungkin ada pihak-pihak yang perlu mendukung panjenengan untuk mencapai atau mewujudkan perubahan di mana anak-anak itu bisa naik levelnya tadi ya, mungkin dari pihak sekolah atau pihak keluarga atau yang lainnya. Tentu Pak, sebenarnya yang saya lakukan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada peran serta dari berbagai elemen sekolah. Itu misalnya dari kurikulum selaku stakeholder atau pembuat kebijakan dalam konteks yaitu adalah berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran itu. Terus yang berikutnya adalah dukungan moral dari orang tua juga sangat penting bagi saya itu. Kenapa? Karena memang kalau di sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab moral dari guru gitu, tapi kalau di rumah peran orang tua sangat krusial waktu itu. Karena kalau hanya mengandalkan di sekolah saja
tentunya sulit untuk anak menumbuhkan motivasinya. Makanya perlu ada dukungan dari berbagai pihak gitu, baik dari saya sendiri sebagai wali kelas ataupun orang tua, dan juga dari teman ataupun komunitas yang yang aktif diikuti oleh anak tersebut gitu. Baik. Jadi ada beberapa elemen ya Pak ya. Jadi selain sekolah dari bidang kurikulum itu mendukung programnya Pak Amri ya, terkait dengan mengikut sertakan anak-anak kegiatan eksternal. Kemudian selain itu juga dukungan moral dari orang tua itu juga perlu. Dan kadang-kadang anak-anak kelas SMA itu sering ikut-ikutan gitu ya. Iya. Kalau ada temen yang ada motivasi lebih, maka dia akan mengikuti seperti itu ya. Baik. Ya, dari obrolan singkat kita tadi apa saja Pak poin-poin yang sudah diperoleh? Oke, kalau saya simpulkan dari apa yang kita bicarakan hari ini adalah, menurut saya adalah pentingnya bagaimana kita melakukan atau membangun ya sebuah pendekatan sosial emosional kepada anak-anak dalam rangka adalah membangun motivasi belajar anak-anak juga gitu. Terus berikutnya bahwa sebuah keberhasilan dalam proses pendidikan itu tidak serta-merta hanya bergantung pada guru gitu, tapi kita memerlukan dukungan berbagai pihak, entah itu dari pihak sekolah gitu, ataupun pihak keluarga ataupun pihak komunitas dan lain sebagainya sebagai pihak eksternal. Jadi perlu ada sinergi antara pihak internal ataupun pihak eksternal, khususnya adalah dalam membangun atau menumbuhkan motivasi belajar pada siswa gitu. Oke, luar biasa. Lalu kapan ini rencana-rencana tersebut itu akan dilakukan Pak? Insya Allah mungkin ya secepat mungkin Pak itu untuk ya itu tadi mengantisipasi malah terjadinya turunnya ya bebasnya motivasi belajar anak-anak gitu. Ya semoga dengan strategi yang direncanakan sama Pak Amri itu bisa meningkatkan levelnya anak-anak tadi ya menjadi 8 gitu. Kemudian saya tunggu hasilnya Pak. Siap. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang terkait dengan perubahan positif yang Pak Amri lakukan tadi. Terima kasih banyak sharingnya, hal yang dibagikan tadi juga bermanfaat untuk saya. Terima kasih banyak Pak Amri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Janu, tadi kan Pak Janu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Amri. Nah, bagaimana Pak pendapat Pak Janu tentang proses coaching tadi? Ya, pendapat saya alhamdulillah sudah berjalan ya lumayan lancar kalau saya bilang ya. Tadi saya sudah menyampaikan terkait dengan alur tirtanya ya, coachingnya menggunakan alur tirta. Kemudian saya sudah berusaha untuk fokus atau hadir penuh. Baik, jadi menurut Pak Janu kompetensi yang Pak Janu harapkan tadi sudah itu Pak ya tercapai gitu ya? Iya, jadi saya sudah berupaya untuk hadir penuh dengan ya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Koji. Kemudian poin-poinnya saya catat di catatan saya. Lalu bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Oke, menurut yang saya amati tadi alur ceritanya sudah jelas ya Pak ya. Tadi Pak Janu sudah menyampaikan proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasinya juga sudah, rencana aksinya sudah, dan tanggung jawabnya juga sudah. Kemudian Pak Janu juga sudah kompetensinya tadi juga sudah tercapai ya Pak ya, yaitu kesadaran penuh yang presence tadi. Kemudian kira-kira Pak ini rencana tindakan selanjutnya yang ingin Pak Janu lakukan itu apa Pak setelah proses coaching ini tadi? Iya,
masih perlu yang peningkatan sih Bu. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan coaching mengikuti alur tirta ini, dan juga perlu mencoba untuk kompetensi yang lainnya seperti yang pertanyaan berbobot dan lain-lain. Kemudian menurut Pak Janu sendiri terkait dengan pertanyaan berbobot, apa tadi Pak Janu sudah menggali pertanyaan dari Pak Amri sudah? Ya, sudah sih Bu, sudah saya coba untuk menggali dengan pertanyaan, tapi mungkin perlu dilatih lagi di coaching berikutnya untuk pertanyaan yang berbobot. Jadi perlu lebih dalam lagi Iya, begitu betul. ya Pak ya. Oke Pak, sebelum saya tutup, apa yang sudah terbayang, apa kira-kira Pak Janu untuk meningkatkan lagi performa ini selain tadi itu Pak? Oke. Untuk meningkatkan kembali saya perlu berlatih lagi, dan untuk berlatih sebelum mengimplementasikan ke koji itu saya perlu berliterasi kembali, dan mungkin melihat contoh-contoh melalui video-video di YouTube atau di video lainnya seperti itu. Jadi perlu melakukan proses coaching dengan sesama rekan sejawat yang lain ya Pak ya? Iya. Oke. Baik Pak, kira-kira itu saja Pak pertanyaan dari saya. Tadi Pak Janu sudah melakukan proses coaching dengan luar biasa sekali, sudah bisa alur tirtanya sudah jelas terlihat, juga kompetensinya juga sudah tercapai. Untuk yang tadi menggali pertanyaan mungkin bisa diperbaiki di proses coaching selanjutnya ya Pak ya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.